Sekarang ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan makalah penganggaran bisnis yang sudah kita buat, yaitu anggaran tenaga kerja. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada saya sendiri, Vindi Lestari, 17 40 10 325, ada Adrio Tragani 19 40 10 257, ada Deviana Putri 19 40 10 259, Maria Octaviana 19 40 10 260. Manfaat anggaran tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja secara efisien, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Definisi anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja secara umum adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tenaga upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Karakteristik tenaga kerja langsung. A. Besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. B. Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. C. Kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Kerja tidak langsung berkaitan dengan karakteristik berikut. A. Besar kecilnya biaya tidak berhubung secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. B. Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya semi-fix atau semi-variabel. C. Tempat kerjanya tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi juga di luar pabrik. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kualitas. Di sini ada 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, kedua ada tenaga kerja terampil, ketiga tenaga kerja terdidik dan tak terampil. Saya akan menjelaskan tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ialah suatu kemampuan dalam suatu bidang dengan menggunakan cara yang ditempuh tak lain adalah dengan menjalani sebuah pendidikan formal. Contoh profesi yang paling umum dapat dari tenaga kerja terdidik dengan cara menempuh pendidikan formal. Contohnya seperti dokter ataupun arsitek. Kemudian ada selanjutnya ada pula jenis tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil sendiri adalah tenaga kerja yang memerlukan keahlian dalam bidang tertentu. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pelatihan khusus. Tak hanya itu, tenaga kerja terampil ini juga bisa mendapatkan keahlian berdasarkan pengalaman kerja yang pernah dijalani. Contohnya, seorang musisi atau juga sopir bus. Kemudian ada tenaga kerja tak terdidik dan tak terampil.
Seseorang yang memiliki pekerjaan menjadi tenaga kerja satu ini juga dapat disebut pekerja kasar, namun jangan salah, tak sesuai dengan nama jenisnya, mereka pun memiliki jasa di bidang masing-masing. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terampil atau pekerja kasar ini hanya mengandalkan tenaga saja, mereka bekerja tanpa menggunakan keunggulan lainnya. Contoh paling umum yang bisa menggambarkan jenis tenaga kerja satu ini adalah seorang kuli. Next. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya. Dibagi menjadi 3, yaitu pekerja lepas atau freelance, 2 pekerja kontrak, dan 3 pekerja tetap. Di sini saya juga akan menjelaskan. Pekerja lepas atau freelance merupakan orang yang bekerja sendiri dan tidak memiliki komitmen terikat dengan suatu perusahaan. Berbeda dengan pekerja lepas, pekerja kontrak adalah orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan sebelumnya sudah disepakati dua belah pihak dalam perjanjian tertulis. Sementara untuk pekerja tetap adalah seseorang yang sudah dipekerjakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Next. Kerja. Yang kedua, pencarian dan penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, ada gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Yang keenam, ada pengawasan tenaga kerja. Next. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau biasa disebut manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas, atau tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan tenaga kerja mencakup parameter seperti jumlah personil, berbagai jenis keterampilan, jangka waktu, dan lain sebagainya. Ini adalah proses berkesinambungan untuk memastikan bahwa bisnis memiliki sumber daya yang dioptimalkan dengan mempertimbangkan proyek mendatang. Hal ini juga disebut sebagai perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan tenaga kerja. 1. Memahami tenaga kerja yang ada. 2. Perencanaan masa depan. 3. Rekrutmen dan seleksi. 4. Pelatihan karyawan. Semua langkah perencanaan tenaga kerja yang disebutkan di atas membantu organisasi untuk lebih siap beradaptasi dengan teknologi baru, perkembangan industri di masa depan, bahkan berhadapan dengan kompetitor. Pentingnya perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah, kemajuan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan cenderung kudet alias kurang update selama jangka waktu tertentu. Jika sebuah perusahaan gagal untuk mempersiapkan hal tersebut, menjadi masalah di masa yang akan datang dan dapat merusak bisnis model perusahaan. Oleh karena itu, persiapan perencanaan tenaga kerja atau manpower planning yang tepat akan membantu pertumbuhan bisnis perusahaan. Persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini, terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan 1. Jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, 2. Jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, 3. Bagian-bagian yang membutuhkannya. Fungsi pengawasan dan perencanaan dari anggaran tenaga kerja. Pengawasan biaya tenaga kerja dapat dibantu dengan adanya pendekatan yang baik terhadap standar yang telah ditentukan. Penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan.
Fungsi atau keuntungan lain dari perencanaan anggaran adalah A. Hasil analisis internal data historis perusahaan yang menjelaskan kekuatan dan kelemahan, kemudian dijadikan bahan baku untuk membuat program kerjasama di masa mendatang. B. Analisis eksternal yang menjelaskan peluang bisnis dan kendala yang dihadapinya, kemudian dijadikan bahan baku untuk membuat program kerja di masa mendatang. C. Sebagai alat pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan keuangan. D. Sebagai sarana koordinasi antar seleksi, divisi, detain suatu perusahaan. Beberapa kelemahan dari perencanaan anggaran. A. Prediksi kegiatan bisnis di masa mendatang belum tentu tepat dan belum tentu mendekati kenyataan. B. Perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan bisnis di masa mendatang yang sulit diprediksi sehingga tidak terjangkau dalam pemikiran pembuatan anggaran. C. Sering terjadi konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaan. Penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan ke dalam dua bentuk, yaitu anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Secara umum, biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selain itu, kedua biaya tersebut secara bersamaan akan mempengaruhi efektivitas keuangan perusahaan. Dapat diketahui bahwa menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan. Susunan anggaran biaya tersebut bisa dijadikan sebagai alat perencanaan serta pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Next. Anggaran jam kerja langsung. Anggaran kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dengan proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang. Jadi, anggaran jam kerja langsung ini dapat dihitung dan diketahui dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu anggaran jam tenaga kerja langsung sama dengan produksi kali standar jam kerja langsung. B. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan membuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, waktu, yaitu kapan, produksi barang dimulai, yaitu bulanan, triwulan, kuartalan, dan seterusnya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung ini dapat dihitung dan diketahui dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah jam kerja langsung kali tarif upah. Dalam penyusunan anggaran tenaga kerja, perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang kedua, standar waktu yang dibutuhkan yang dapat didasarkan atas data historis atau pengalaman di waktu yang lalu, serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi gerak dan waktu. Dan yang ketiga, sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas waktu, output atau intensif.
Di sini ada contoh soal dari anggaran tenaga kerja langsung. PT Prawira Cheung menyusun sebuah anggaran biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2019 dengan mengumpulkan data-data relevan yang dapat disajikan sebagai berikut. Tahun 2019 terbagi ke dalam triwulan sebagai berikut. Triwulan pertama, transaksi penjualan dianggarkan sebesar 35.000. Triwulan kedua sebesar 38.000, triwulan ketiga 40.000 dan triwulan keempat 42.000. Persediaan produk jadi yang diperkirakan selama tahun 2019 yaitu pada 1 Januari 2019 4.300 unit, 1 April 2019 3.900 unit, 1 Juli 2019 4.100 unit, 1 Oktober 2019 3.800 unit, dan 31 Desember 2019 4.000 unit. Proses produksi melalui dua divisi dengan informasi di bawah. Ada 2 departemen, yaitu pemotongan dan penyelesaian. Standar jam kerja langsung pada departemen pemotongan yaitu 1,5 dengan tarif upah 5.000 per jam. Dan pada departemen penyelesaian yaitu dengan standar jam kerja langsung 2 dengan tarif upah 6.000 per jam. Permintaan. Yang pertama, susun anggaran produksi tahun 2019 secara rinci. Yang kedua, susun anggaran jam kerja langsung tahun 2019 secara rinci. Dan yang ketiga, susun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2019. Penyelesaiannya yang anggaran produksi tahun 2019 yaitu pada triwulan pertama dengan penjualan 35.000 dan persediaan awal 4.300. Persediaan akhir 3.900. Kebutuhan 38.900. Dan produksinya 34.600. Dan triwulan kedua penjualan 38.000. Persediaan awal 3.900, persediaan akhir 4.100, kebutuhan 42.100, dan produksinya 38.200. Triwulan ketiga dengan persediaan awal 4.100, persediaan akhir 3.800, kebutuhan 43.800 dan produksi 39.700. Dan triwulan keempat dengan penjualan 42.000, persediaan awal 3.800, persediaan akhir 4.000, kebutuhan 46.000 dan produksi 42.200. Anggaran jam kerja langsung tahun 2019 pada triwulan pertama dengan produksi 340.600 dan standar jumlah jam kerja langsung 1,5, 34.600 dikali 1,5 hasilnya yaitu jumlah jam kerja langsung yaitu 51.900 pada divisi pemotongan. Pada divisi penyelesaian, standar jumlah kerja langsung 2, maka 34.600 dikali 2, hasilnya 69.200. Pada triwulan kedua, 38.200
dikali 1,5 hasilnya 57.300 pada divisi pemotongan. Dan divisi penyelesaiannya 38.200 dikali 2, yaitu 76.400. Triwulan ketiga dengan produksi 39.700 dikali 1,5 mendapat jumlah jam kerja 59.550 pada divisi pemotongan. Dan divisi penyelesaiannya 39.700 dikali 2, yaitu 79.400. Triwulan keempat 42.200 dikali 1,5 dapat 63.300 pada pemotongan, dan pada penyelesaian 42.200 dikali 2 dapat 84.400. Dan jumlah produksi 154.700, jumlah jam kerja pada pemotongan 232.050, pada penyelesaian 309.400. Yang ketiga, anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2019. Pada triwulan pertama, jumlah jam kerja langsung 51.900 dengan tarif 5.000. 51.900 dikali 5.000 yaitu 259.500.000 ya. Pada divisi pemotongan. Pada divisi penyelesaiannya 69.200 dikali 6.000 dapat 415.200.000. Dengan total pada triwulan pertama 674.700.000. Pada triwulan kedua, jumlah jam kerja 57.300 dikali 5.000 dapat 286.500 pada pemotongan. Pada penyelesaian 76.400 dikali 6.000 dapat 458.400, dan total dari kedua departemen 744.900.000. Triwulan ketiga 59.550 dikali 5.000 dapat 297.750.000. Untuk divisi penyelesaian 79.400 dikali 6.000 dapat 476.400.000 dengan total 774.150.000. Triwulan keempat 63.300 dikali 5.000 dapat 316.500.000. Dan divisi penyelesaiannya 84.400 dikali 6.000 dapat 506.400.000 dengan total 822.900.000. Jumlah jam kerja ada 232.050. Pada divisi pemotongan jumlah BTKL yaitu 1.160.250.000. Divisi penyelesaiannya total jumlah jam kerja 309.400 dan jumlah BTKL 1.856.400.000. Total keseluruhan BTKL yaitu 3.016.650.000. Kesimpulan, anggaran adalah
anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Tenaga kerja yang bekerja di pabrik dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Berikut presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.